Assalamualaikum Mas Hafidz. Aduh ya Allah Gusti. Deg-degan aku sumpah. Saya deg-degan. 20 Juli 2025. Libur beberapa bulan. Lagi nyidam ketenangan jiwa. Tidak butuh ketenaran. Karena hidup adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Gemeteran aku asli nih. Ada rasa bersalah dari saya. Gara-gara saya, Mas Hafidz keluar dari sini. Gara-gara saya, dia terekspos. Padahal dia ingin menarik diri atau istilahnya uzlah lah ya. Uzlah itu menarik diri untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Tapi gara-gara saya dia terekspos. Ada rasa bersalah banget saya tadi siang. Tapi kemudian aku tuh lego. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, menjelang sore ya. Ini ada kopi, ada rokok jarum 1 slop, kopi 4 renteng, Indomie 2 karton. Jadi kita mau datang ke tempat Hafidz, membawakan sembako. Ini titipan dari salah satu viewer kita, Mbak Ngatemi yang di Taiwan. Kembali membantu untuk mengirimkan makanan, kopi, rokok, Indomie ke Mas Hafidz. Tapi jujur demi Tuhan, ini di kepala saya ini berkecamuk banyak hal ini. Berkecamuk banyak hal, banyak orang yang pengen tahu, banyak orang yang penasaran betulkah dia dokter. Karena saya juga dihubungi oleh banyak dokter, terutama dari FKUI juga ngubungi saya. Ada info-info lain yang harus saya cross check. Sana kita ya, ke tempat Hafidz. Hati-hati, di sini banyak ular yang seperti di tempat sana itu. Jujur, aku deg-degan. Aku deg-degan banget asli nih. Karena memang banyak banget ini di otak saya. Mudah-mudahan Hafidznya ada di tempat. Assalamualaikum. Hati-hati. Nih. Yuk, Rules, dekat Rul. Assalamualaikum Mas Hafidz. Renner loh. Aduh ya Allah Gusti. Deg-degan aku sumpah. Saya deg-degan. 20 Juli 2025. Libur beberapa bulan. Lagi nyidam ketenangan jiwa. Tidak butuh ketenaran. Karena hidup adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Gemeteran aku asli nih. Jujur teman-teman. Saya kesini itu sebetulnya untuk meyakinkan saya. Tadi itu kan saya dikirimi oleh Mbak Ngatemi itu. Uang untuk belanja, untuk keperluannya Mas Hafidz. Karena Mbak Ngatemi mungkin terkesan kan, saya belanjakan. Tetapi siang tadi, saya itu juga dikirimi foto ini sebetulnya. Foto ini. Nanti kita buat klarifikasi seperti apa ya. Teman-teman, saya bingung harus ngomong bagaimana ya. Jujur, videonya kemarin tuh rame banget. Rame banget karena ada seorang dokter spesialis memutuskan tinggal di kolong jembatan. Why? Kenapa?
Jujur dari awal aku sudah nggak yakin pada saat dia bilang bahwa dia lulus kedokteran UI hanya 1 tahun 7 bulan. Itu saya sudah nggak yakin, saya sudah ragu banget lah itu. Oke lah gitu. Oke, saya ceritakan semuanya teman-teman. Video rame. Saya dihubungi oleh banyak pihak. Dan jujur saya tuh berharap ada orang yang bilang sama saya, Mas Adi, Pak Adi saya kenal orang itu. Bla bla bla. Tapi sampai sekarang enggak. Sampai nanti ada yang DM saya. Nah, beberapa temennya yang dari FKUI hubungi saya. Pada intinya mereka prihatin, mereka berempati. Kenapa kok ada teman sejawat yang tinggal di kolong jembatan? Ada apa sebabnya? Mereka ingin cari informasi sebanyak-banyaknya. Atau juga mereka ingin cross check, betul nggak sih UI? Gitu loh. Nanya ke saya, Mas Adi itu nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya berapa? Saya enggak tahu. Saya hanya tahu namanya Afidz. Kemarin juga sempat ada salah satu direktur rumah sakit di Demak ngubungi saya. Gara-gara dia ditelepon rekan sejawatnya yang ada di Jakarta untuk ngecek. Datang dia ke sini, enggak ketemu sama Afidz. Ya enggak ketemu kemarin tuh 29 kawan 28 kan. Itu ditulis tanggal 20 Juli 2005. Artinya dia pergi tanggal 20. Setelah ketemu kita kan. Setelah ketemu kita dia pergi. Bahkan direktur rumah sakit tadi itu ngobrol dengan warung yang ada di sekitar sana di depan. Adalah informasi yang tidak mengenakan. Sampailah sini. Ada tulisan ini. Gara-gara tulisan ini, jujur demi Tuhan, saya itu ada rasa tidak enak, rasa bersalah seketika. Ada rasa bersalah dari saya. Gara-gara saya, Mas Afidz keluar dari sini. Gara-gara saya, dia terekspos. Padahal dia ingin menarik diri atau istilahnya uzlah lah ya. Uzlah itu menarik diri untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Tapi gara-gara saya dia terekspos. Ada rasa bersalah banget saya tadi siang. Tapi kemudian aku tuh lega. Jujur lega. Jadi ceritanya gini. Tadi malam tuh ada yang DM TikTok saya. Seorang perempuan yang pernah berhubungan dengan Afidz. Beliau dari Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau cerita sama saya terakhir berhubungan tahun 2023. Tadi ya Rul ya? 2023. Afidz cerita sama kita di sini sudah 9 tahun. Artinya adalah pada saat dia berhubungan dengan yang Sidoarjo tadi, dia posisinya di sini. Gitu loh. Ada beberapa perbedaan cerita yang Afidz ceritakan ke saya dan Afidz ceritakan ke orang Sidoarjo tadi. Mana yang benar aku enggak tahu. Dan aku enggak berhak menilai, enggak berhak ini. Teman aku menyampaikan satu fakta. Misnya ada beberapa. Satu, Afidz itu bilang sama saya anak tunggal. Ya toh? Adik-adiknya di Jember adalah adik tiri. Ya toh? Bilang gitu ya. Bilang sama perempuan yang ada di Sidoarjo, dia 6 bersaudara. Laki-laki semua, dokter semua. Misnya sudah 1. Yang kedua, Afidz itu bilang sama saya bahwa istrinya meninggal kecelakaan bareng ibunya dan supirnya. Cerita Afidz yang disampaikan ke sana adalah istrinya meninggal pada saat melahirkan anaknya. Ketiga, dia bilang sama saya kuliah S1-nya di UI. Ya toh? Dia bilang sama orang Sidoarjo bilangnya kuliahnya di Jember sambil jadi penyiar radio. Udah beda. Yang keempat apa ya tadi ya Rul ya? Mis yang keempat. Minimal itulah ya. Oke? Seingat saya tadi ada 4. Mana yang benar aku tidak tahu. Saya tidak berhak menghakimi dan menilai siapa Afidz. Benar atau salah. Betulkah dia dokter atau tidak. Ini juga saya tidak tahu. Mohon maaf teman-teman dari kedokteran UI. Mereka butuh tahu data. Benarkah Afidz ini teman mereka?
Kalau betul temen kok yo nelongso men tinggal di kolong jembatan, mereka ingin datang membantu. Karena kalau itu betul, ini mengingatkan kita kepada siapa? Nuh Nugraha yang ditolong oleh teman-temannya kuliah dari ITB kan, yang diselamatkan. Satu, yang kedua siapa Anton ya, Pak Anton Pungki yang diselamatkan oleh teman-temannya dari psikologi UGM 82, Pak Kombes dan yang lain. Mereka betul-betul dari sana. Yang Nuh memang dari ITB, terkonfirmasi oleh teman-temannya. Yang Pungki atau Anton betul dari psikologi UGM. Yang ini belum ada konfirmasi. Siapa yang benar? Apakah seorang wanita yang ada di Sidoarjo itu yang benar? Atau Hafidz yang cerita sama saya benar? Tapi kenapa Hafidz keluar dari sini? Teman-teman ingat kan awal saya datang ke dia? Mohon maaf saya bawa kamera. Dia menganggukkan kepala. Pas turun di bawah situ kita ngobrol. Dia bilang nanti rame loh, bahkan banyak orang yang datang ke dia. Ke jenengan loh, bilang gitu. Dia hanya menjawab hehehe gitu. Beliau santun. Beliau sopan. Itu juga tutur katanya pada saat disampaikan ke wanita yang ada di Sidoarjo itu. Dia cerita kalau ke wanita Sidoarjo itu ngisi pengajian, tapi bisa rohnya selalu diserahkan kepada yayasan. Aduh. Mas Hafidz sampean di mana, Mas? Kenapa harus pergi dari sini, Mas? Ini banyak teman-teman ingin membantumu, ingin menolongmu loh, Mas. Jujur, seharian itu isi otakku tuh banyak banget tentang Mas Hafidz ini. Kemarin ada salah satu takmir masjid yang ada di mana ya, lupa aku. Solo Raya lah pokoknya kayaknya. Menawarkan diri untuk tinggal ke sana katanya. Karena mereka betul-betul terharu dengan kisah hidupnya Mas Hafidz yang sangat tragis. Ini orang yang sedang uzlah. Ini orang yang sedang menarik diri, orang yang sedang mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Buat teman-teman, sekiranya tahu tentang Pak Hafidz bolehlah ya kontak saya, tetapi kayaknya ini tidak akan saya perpanjang lagi. Ini klarifikasi saya. Saya itu sampai dikirimi fotonya Hafidz-nya wanita Sidoarjo itu ya. Kok fotonya mirip dengan Hafidz ini gitu loh. Dia juga kaget loh. Bukankah ini Hafidz yang sering komunikasi sama saya. Kemudian mereka berantem kemudian putus. Karena ada informasi Hafidz itu Hafidz Rohman namanya. Bahkan mengenalkan namanya Kiai Haji Hafizur Rohman mau melamar dia gitu loh. Maka dikirimkan foto-fotonya Hafidz. Bahkan foto anaknya. Pas kirim, Mas Adi, apa ini orang yang sama ya gitu loh. Kaget saya, kok persis banget, kok mirip banget gitu loh. Sampai akhirnya ada tulisan itu. Katanya dia sedang libur beberapa bulan, lagi nyidam ketenangan jiwa, tidak butuh ketenaran. Kalimat itu luar biasa bagusnya, kalimat itu luar biasa indahnya. Gara-gara kalimat itu rasa bersalahku luar biasa teman-teman tadi itu. Mbak Ngatemi mohon maaf, Indominya, kopinya sampai dapat gelas 2 loh nih tadi om. Rokoknya tak bawa pulang dulu ya. Nanti tergantung jenengan mengamanahkan buat siapa nanti. Apapun yang terjadi pada Hafidz, di mana dia kuliah dulu, biarlah ini tetap menjadi misteri. Siapapun dia, biarlah juga tetap menjadi misteri. Saya tidak akan menilai dia, tidak akan menghakimi dia. Cuman fakta yang saya tahu adalah cerita dia ke saya seperti itu. Ada beberapa cerita yang tidak masuk akal, yaitu kuliah kedokteran hanya 1 tahun 7 bulan. Itu fix tidak masuk akal. Dan ada versi lain dari seorang wanita yang ada di Sidoarjo yang ternyata dia ingin melamar dan menikahinya.
ada satu pesan moral buat saya sendiri dan yang orang-orang lain lah ya. Aku tidak menilai siapa Hafiz ya, tapi ini ada pesan moral. Dan ini berlaku universal, umum kepada siapapun, terhadap siapapun. Hati-hati dengan orang baru yang Anda kenal. Waspada ya. Casing baik belum tentu baik. Tapi jangan salah loh ya teman-teman. Kata beliau yang di Sidoarjo, Hafiz itu santun banget, sopan banget. Tidak ada jejak di mana dia kurang ajar, dia nakal, dia jorok. Enggak ada sama sekali, kata beliau. Cuman yang ada adalah ketidakkonsistenan informasi yang diberikan. Kemarin ngomongnya begini kok sekarang begini ya gitu. Ini kata sana loh ya. Yang dia kaget kan, loh dia bilang sama saya istrinya meninggal saat melahirkan, kok bilang sama Mas Adi kok kecelakaan gitu loh. Dia bilang sama saya 6 bersaudara laki-laki semua dan dokter semua, kok sama Mas Adi anak tunggal. Terus kemarin juga ada yang menghubungi saya, Mas Adi tuh Jembernya mana? Kalau orang Jember kok kayaknya tidak begitu logat bicaranya. Mungkin juga Jember bagian utara, kalau selatan fix tidak begitu. Nah ada informasi katanya dari yang di Sidoarjo loh ya, ngakunya adalah ibunya dari Kalimantan, bapaknya orang Singapura, cuman lahirnya di Jember gitu. Jujur demi Tuhan, otak saya traveling kemana-mana gini. Apa begini, apa begini, apa begini, apa begitu, apa begini, apa begitu gitu loh ya. Mas Hafiz itu tutur katanya sopan, santun, tenang, runut. Bahkan mohon maaf, Hafiznya versi yang Sidoarjo itu, dia sering kirim suara ngajinya loh ya. Sampai tadi saya kejar, bagaimana ceritanya ibu dapat nomornya Hafiz gitu loh. Bisa saling bertukar nomor gitu loh. Piye ngene iki? Piye Rul, enak Rul? Bagaimana teman-teman? Ada ide, sarankah buat saya? Jujur saya tuh tidak ingin mempermalukan orang loh. Apapun latar belakang dan apapun alasannya tidak ingin. Tapi saya juga tidak ingin menjerumuskan orang lain juga. Saya datang ke sini itu awalnya karena kan saya diberitahu kan. Ada orang yang sudah lama tinggal di kolong jembatan. Pak Bas yang ngasih tahu dulu. Pak Budi ngasih tahu. Kalau dia orang terlantar, nggak bisa pulang, mungkin saya bantu kepulangannya. Tapi faktanya beda. Karena di situ kemarin Hafiz juga bilang bahwa dia sering pulang kan ya. Sering pulang ke Jember ya, dikabari oleh santrinya kan. Menjalani hidup apapun itu pilihan. Saya tidak berhak menghakimi. Sekali lagi saya tidak berhak menghakimi. Saya tidak berhak menilai siapa Mas Hafiz. Kalaupun saya menilai untuk diri saya sendiri, untuk konsumsi saya sendiri, atau untuk hal-hal sifatnya private buat saya menghargai kok. Dia memilih hidup di sini gitu loh ya. Saya menghargai banget, saya tidak menyalahkan. Atas alasan apapun, atas peristiwa apapun dalam hidupnya, saya menghargai. Kenapa saya datangi mereka kelompok marginal? Ya, saya ingin membantu mereka dengan kemampuan saya. Mohon maaf kadang saya ngasih uang 100.000, 200.000. Atau sembako semampu saya. Kemudian ada teman-teman Sinaur, penonton Sinaur yang ingin bantu. Ya begitu. Ingin bantu mereka. Kalau pengen pulang kita fasilitasi pulang. Sampai hari ini loh sudah ada 350 orang ODGJ dan orang terlantar yang bisa pulang ketemu keluarganya setelah ada di Sinaurin. Dan ini buat saya wow banget. Sampai itu kemarin kita dapat anugerah Pamomong Jawa Tengah ya. 75 Pamomong gitu ya. Tuh lu lihat, tuh. Itu ada air, ada roti. Ada orang yang ingin mengunjungi Hafiz, kesini tidak ketemu, maka itu ditaruh di sini. Bahkan orang-orang kita sangat baik dengan para pejalan kaki, dengan para musafir, dengan orang-orang di jalan lah. ODGJ, orang-orang kita ini baik-baik. Sering kasih makan, kasih minum, kasih uang gitu lah kan. Karena mereka, kita percaya memberi mereka itu rezeki kita juga bisa berlipat ganda gitu loh. Oke teman-teman, gitu ya klarifikasinya. Hafiz sudah tidak ada di kolong jembatan.
dia pergi meninggalkan Kolong sejak tanggal 20 bulan Juli 2025, yaitu setelah ketemu kita. Benarkah dia dokter? Benarkah UI? Saya tidak bisa menyimpulkan. Silahkan teman-teman menilai sendiri siapa Hafiz, benar tidaknya. Tapi memang ada informasi yang tidak match antara yang Hafiz sampaikan ke saya dengan Hafiz sampaikan kepada seseorang yang ada di Sidoarjo sana. Ya. Terima kasih sudah selalu mendukung Sinau Urip. Mohon maaf apabila selama ini ada kesalahan di dalam saya menyampaikan, di dalam saya mengemas video-videonya. Besar harapan saya semakin banyak ODGJ dan orang terlantar di jalan bisa pulang ketemu keluarganya. Dan sampaikan salam saya kepada Mas Hafiz jika ketemu Mas Hafiz di jalan ya. Siapapun Anda. Atur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.